Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dian Priani. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya LKM 4, Catur Marga dan Tempat Suci. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Catur Marga Yoga terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada Bhakti Marga. Bhakti Marga Yoga adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman yang berlandaskan dengan rasa dan cinta kasih kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Di mana kata bakti ini juga berarti hormat, taat, sujud, menyembah, dan persembahan kasih. Yang kedua, Karma Marga Yoga merupakan jalan untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan bekerja tanpa terikat oleh hasilnya dan kebajikan tanpa pamrih. Yang ketiga, ada Jnana Marga Yoga, di mana merupakan cara ketiga kita dalam Karma Marga Yoga. Jnana Yoga berarti mempersatukan jiwatman dengan paratma-atman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Yang keempat, ada Raja Marga Yoga. Merupakan satu jalan yang mistik atau rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa yang ada 3 jalan pelaksanaannya yang ditempuh oleh para yogin, yaitu melakukan tapa brata, yoga, dan samadhi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, hal yang dapat kita lakukan untuk menolong keledai sesuai dengan ajaran Catur Marga, di mana dijelaskan bahwa keledai ini mengalami hal kesulitan, yaitu jatuh terperosok ke dalam jurang. Nah, sesuai dengan ajaran kita sebagai umat Hindu, kita sebagai umat Hindu yang percaya dengan adanya Tuhan dan melaksanakan jalan Catur Marga Yoga, yang dapat kita lakukan untuk menolong keledai itu adalah dengan mengimplementasikan ajaran Bhakti Marga, yang dimana dalam ajarannya terdiri dari jenis bentuk bakti kita terhadap Tuhan, yaitu salah satunya Sakya Bawa, yang dimana berarti bentuk bakti yang meyakini Ida Sang Yang Widiwasa dengan manifestasinya, Istadewata sebagai sahabat yang sangat akrab dan selalu memberikan perlindungan dan pertolongan pada saat yang diperlukan. Nah, dengan pernyataan ini, kita dapat menolong keledai itu. Selain mengamalkan ajaran bakti, kita juga akan dapat mengamalkan ajaran Karma Yoga, Marga Yoga, yang dimana kita telah melakukan suatu perbuatan baik kepada si keledai itu karena telah menolongnya. Dan kita juga mengetahui bahwa ajaran Catur Marga Yoga ini saling berkaitan dengan mengimplementasikan satu saja ajarannya akan berpengaruh terhadap ajaran yang lainnya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pelaksanaan Bhakti Marga dalam kehidupan sehari-hari. Bhakti Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, berbakti, cinta pada Tuhan dan sesamanya. Kata kunci dari Bhakti Marga adalah love all. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu. Bahkan kita juga disuruh menyayangi musuh dalam diri kita sendiri. Sayangilah semua. Contoh pelaksanaannya Bhakti Marga ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melaksanakan sembahyang pada Tuhan, yang dimana kita dapat melaksanakan puja Trisanya dalam satu hari 3 kali, melaksanakan panca sembah, mengaturkan yatnya sesa. Nah, dengan itu kita dapat melakukan bakti ini. Selain itu, kita juga sebagai umat Hindu harus wajib sebenarnya melaksanakan menyanyikan nama-nama ketuhanan, yang dapat kita lakukan dengan membaca kitab Bhagavad Gita minimal 1 sloka dalam sehari, yaitu melaksanakan japa, menyayangi semua makhluk, dan hal
hal ini dapat kita lakukan seperti memberi makan hewan-hewan liar yang ada di jalanan dan lain-lainnya, dan termasuk juga menyayangi musuh kita sendiri. Lakukanlah semua itu dengan dilandasi penuh rasa bakti kepada Tuhan, maka nantinya kita akan berhasil melaksanakan bakti marga itu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Yang disarankan dan dipuja pada mantra Rigveda bab 8.69.8. Mohon maaf, di sini saya ada salah penulisan. Saya tulis bab 7. Di mana pada kitab Rigveda ini ada mantra yang berbunyi seperti ini. Arcata pracata priyam edasu arcata arcantu putraka utapuram nadreswarcata. Artinya, pujalah dia sepenuh hati. Oh cendekiawan, pujalah dia, semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Melihat arti dari mantra ini, kita dapat mengetahui bahwa yang dipuja adalah ide Sang Hyang Widiwasa, beserta semua manifestasi beliau. Dan mantra ini disarankan kepada seluruh umat Hindu, baik itu tua, muda, bahkan untuk anak-anak sekalipun, agar selalu memuja keagungan beliau dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas, agar nantinya kita juga dapat sebagai umat agama Hindu selalu berada pada jalannya yang benar. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Contoh kehidupan sehari-hari mengenai Sloka Bhagavad Gita bab 3 sloka 19. Yang dimana slokanya berbunyi, Tasmat asaktah statam karyam karma samarsyara aksakto hai acaran karma param apnoti purusa. Artinya, oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab, dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Nah, pada hakikatnya bekerja atau melayani orang atau makhluk lain secara hakikat karma baik untuk diri sendiri, merupakan karma baik untuk diri sendiri, adalah lebih baik dapat menolong atau melayani daripada ditolong atau dilayani. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu kita dapat melayani ide Sang Hyang Widiwasa. Tahu gak caranya? Yaitu dengan menghaturkan canang, melaksanakan puja trisandya dan pancasembah. Menolong hewan yang sedang kelaparan di jalanan merupakan suatu hal yang baik yang dapat kita lakukan sehari-hari. Menyiram tanaman yang layu dan yang berada di pekarangan rumah, membantu teman yang mengalami kesulitan, membantu orang yang lebih tua dari kita, seperti jika melihat orang tua jalan kaki di jalan, lalu kita hampiri tanyakan dia mau kemana. Jika jalan yang kita tempuh satu arah, boncenglah dia bersama kita. Dan masih banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sudah pernah kita lakukan untuk mengimplementasikan sloka ini. Baik, lanjut yang pertanyaan yang keenam, merupakan pertanyaan terakhir. Jenis fungsi contoh pura. Pura Kayangan Jagat dan Dang Kayangan Jagat merupakan jenis pura yang tempat pemujaan universal. Jumlah pura yang termasuk dalam jenis pura Kayangan Jagat di Bali sangat terbatas. Hanya ada 9 pura yang bisa kita temukan. Semuanya berada di 9 arah mata angin. Selain itu, ada pula pura Dang Kayangan yang tidak hanya menjadi pemujaan universal tetapi juga sebagai bentuk penghormatan pada guru suci. Pada lontar zaman dahulu menyebutkan bahwa ada sebanyak 34 pura Dang Kayangan yang ada di Bali. Salah satunya itu Pura Besake, Ulun Danu Batur, Lempuyang, Andakasa, Batu Karu, Goa Lawa, dan banyak lainnya lagi.
Yang kedua yaitu ada Pura Kayangan 3, yang dimana setiap desa di Bali memiliki tiga tempat suci ini. Tiga tempat suci utama itu disebut dengan nama Pura Kayangan 3. Tiga pura tersebut masing-masing memiliki fungsi, yaitu pura desa yang menjadi stana Dewa Brahma, pura dalam yang menjadi stana Dewa Siwa, pura puseh yang merupakan stana Dewa Wisnu. Lanjut ke Pura Swagina. Pura Swagina merupakan pura yang secara khusus yang kita miliki untuk di mana Pura Swagiwa merupakan pura yang secara khusus ditunjukkan untuk pemujaan umat Hindu Bali dengan mata pencahariannya tertentu. Kita dapat melihatnya menjumpai Pura Melanting yang merupakan pura yang ditunjukkan untuk para pedagang, dan ada juga pura yang secara khusus ditunjukkan untuk mereka yang berprofesi sebagai petani, pegawai kantoran, ataupun pegawai pemerintahan. Nah, yang keempat yaitu Pura Kawitan. Pura Kawitan merupakan pura khusus yang pembangunannya ditunjukkan untuk satu garis keturunan yang juga disebut dengan wit. Contoh jenis pura di Bali yang termasuk dalam kategori ini adalah adanya sanggah yang ada di rumah masing-masing warga Hindu Bali. Selain itu ada pula paibon, panti, pedharma ataupun dadia di Pura Besakih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup Antuk Pramosanti. Om Santi 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 Om.